Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulillahil karim. Amma ba'd. Alhamdulillah. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini senantiasa menguatkan iman kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat salam kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat-sangat kita harapkan syafaatnya di yaumil mahsyar. Salah satu jalan untuk mendapatkan syafaat beliau adalah ikut sunnah-sunnah beliau, banyak bersalawat kepada beliau. Semoga kita semuanya tergolong orang-orang yang akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kali ini saya akan bagikan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang pentingnya hari Jumat, tentang kemuliaan hari Jumat, tentang keistimewaan hari Jumat, tentang keagungan hari Jumat, tentang kemuliaan hari Jumat. Hari Jumat jelasnya hari yang Allah Subhanahu wa taala muliakan dan hari yang Allah Subhanahu wa taala agungkan, serta sebagai sayyidul ayam, sebagai induknya para hari. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna yaumil jum'ah sayyidul ayam. Sesungguhnya hari Jumat adalah sayyidul ayam, yaitu pemimpin semua hari. Inilah kemuliaan daripada hari Jumat. Wa azamahu indallah wa huwa azamu indallahi min yaumil adha wa yaumil fitri. Dan hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan ia lebih agung daripada hari raya Idul Adha dan Idul Fitri. Wa fihi khamsu hilal, karena di dalamnya ada 5 keistimewaan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu keistimewaannya? Khalaqallahu fihi Adama wa ahbatallahu fihi Adama ilal ard wa fihi tawafallahu Adam wa fihi sa'atun la yas'alullahi fihal abadu say'an illa a'tahu malam yas'al harramah wa fihi taqumu sa'ah ma min malakin muqarrabin wala sama'in wala ard wala riyahin wala jibalin wala bahrin illa wa hunna yusfikna min yaumil jum'ah. Inilah keterangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena 5 keistimewaan tersebut adalah Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan Adam pada hari Jumat. Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Adam ke bumi pada hari Jumat. Allah Subhanahu Wa Taala pun mewafatkan Nabi Adam pada hari Jumat. Dan pada hari Jumat terdapat suatu saat jika seorang hamba memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada saat itu, pasti, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengabulkannya selama ia tidak meminta sesuatu yang haram. Pada hari Jumat pula akan terjadi hari kiamat. Setiap malaikat muqarrabun, langit, bumi, angin, gunung maupun laut pasti takut pada hari Jumat. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, itulah kemuliaan hari Jumat, keagungan dan keistimewaan hari Jumat. Maka dengan demikian kita harus pandai-pandai memanfaatkan hari Jumat, kita gunakan untuk melaksanakan ibadah dengan sebanyak-banyaknya. Hendaknya di hari Jumat kita benar-benar meluangkan waktu untuk mendatangi sholat Jumat. Karena apabila seorang hamba melaksanakan sholat Jumat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan banyak keistimewaan, akan memberikan banyak pahala kepada seorang yang melaksanakan sholat Jumat.
Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberikan kesempatan kepada kita pada hari Jumat untuk memperbanyak amal dan ibadah agar kita tergolong orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita berlomba-lomba untuk mendatangi masjid lebih awal. Seandainya kita mengetahui pahala pergi ke masjid lebih awal, niscaya mereka ataupun kita akan berlomba-lomba untuk melakukannya. Dan seandainya kita mengetahui pahalanya, maka kita akan datangi dengan seawal mungkin ketika hari Jumat berlalu. Hadirin mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berwudu dengan baik kemudian mendatangi sholat Jumat, mendengarkan khutbah dan diam, niscaya dia diampuni baginya dosa-dosanya antara Jumat itu dengan Jumat selanjutnya, kemudian ditambah 3 hari. Dan barang siapa bermain-main kerikil, berarti ia telah berbuat sia-sia. Hadis ini menjelaskan kita diperintahkan untuk khusyuk ketika mendengarkan khutbah berlangsung. Apabila orang-orang yang datang lebih awal berwudu dengan sempurna, kemudian ia mendengarkan khutbah dengan khusyuk, maka akan mendapatkan pahala diampuni dosa-dosanya antara Jumat ini sampai Jumat yang selanjutnya, ditambah 3 hari lagi. Dan barang siapa bermain-main kerikil, berarti dia telah berbuat sia-sia. Intinya hadirin subhanahu wa ta'ala, yang dimaksud dengan bermain-main kerikil adalah kita tidak khusyuk untuk melaksanakan sholat Jumat, ataupun kita tidak khusyuk mendengarkan khutbah yang sedang berlangsung. Hadis yang selanjutnya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mandi pada hari Jumat memakai wangi-wangian, kemudian memakai minyak wangi yang ia miliki, pakaian yang paling baik, lantas keluar menuju masjid dan mengerjakan sholat sunnah jika masih ada waktu tanpa mengganggu orang lain, kemudian bila imam sudah keluar dan berkhutbah, ia diam sampai selesai sholatnya, hal itu akan menjadi penghapus dosa antara Jumat itu dengan Jumat yang lainnya. 2 hadis di atas tadi sangat jelas memberikan penjelasan kepada kita orang-orang yang diampuni Allah Subhanahu wa taala selama 1 minggu apabila melaksanakan sholat Jumat di masjid. Hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam selanjutnya, jika seorang mandi pada hari Jumat dan bersuci semampunya, memakai minyak rambutnya ataupun minyak wangi yang ada di rumahnya, kemudian keluar untuk melaksanakan sholat tanpa memisahkan antara 2 orang, dan sholat sunnah sebanyak yang ia catat untuknya, ataupun sholat sunnah apabila masih ada waktunya, lalu ia diam ketika imam berkhutbah, maka pasti akan diampuni dosa-dosanya antara Jumat itu dengan Jumat selanjutnya. 3 hadis mengenai orang-orang yang diampuni dosa-dosanya selama 1 minggu, bahkan diberi bonus 3 hari apabila mendatangi sholat Jumat, khusyuk mendengarkan khutbah. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam selanjutnya, orang-orang yang melangkahkan kaki untuk mendatangi masjid melaksanakan sholat Jumat, terlebih dia berlomba untuk mendapatkan kedatangannya yang awal, mendapatkan saf yang pertama, maka akan diberikan ganjaran yang lebih tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi menyampaikan orang yang lebih awal diumpamakan ataupun sebanding ia mengorbankan onta. Orang yang datang kedua sebanding dengan mengorbankan lembu. Orang yang ketiga sebanding dengan ia mengorbankan kambing, dan selanjutnya. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila hari Jumat tiba, para malaikat berdiri di depan pintu masjid untuk mencatat orang-orang yang hadir pertama kali dan yang selanjutnya.
Perumpamaan orang yang berangkat pagi-pagi seperti orang yang menghadiahkan seekor onta. Kemudian seperti orang yang kedua seperti yang menghadiahkan seekor sapi. Orang yang ketiga seekor kambing. Orang yang keempat seekor ayam betina. Lalu sebutir telur. Bila imam sudah keluar, para malaikat melipat lembaran catatan mereka dan mendengarkan khutbah. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari. Ini lebih memberikan semangat kepada kita kaum muslimin. Hanya satu usaha saja, satu korban saja, kita melangkahkan kaki lebih awal ke masjid, sudah ditunggu malaikat pencatat. Kemudian yang datang dicatat oleh para malaikat, diberikan hadiah sebanding ia menghadiahkan satu ekor onta yang besar. Kemudian yang kedua sebanding ia menghadiahkan seekor sapi, dan selanjutnya baik kambing, ayam betina, dan telur. Inilah kemuliaan orang yang melaksanakan sholat Jumat. Nah, kalau bisa kita dianjurkan untuk berjalan kaki. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari Yazid bin Abu Maryam rahimahullah, yang berkata, Abayyah bin Rafi'ah bin Rafi rahimahullah menemuiku ketika aku sedang berjalan berangkat menuju sholat Jumat. Ia berkata, bergembiralah karena langkah-langkahmu ini fi sabilillah. Hadirin subhanahu wa ta'ala, ternyata kita melangkahkan kaki ke masjid dihitung fi sabilillah, keluar jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa ganjaran fi sabilillah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, manigtabarot qadamahu fi sabilillahi fahuma haramu alan nar. Jelas disampaikan oleh Rasulullah SAW, barang siapa kedua telapak kakinya terkena debu fisabilillah, maka keduanya diharamkan dari neraka. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selanjutnya mengenai orang-orang yang bersemangat jalan menuju ke masjid, bahkan yang lebih awal menuju ke masjid, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Beliau bersabda dari Aus bin Aus Al-Thaqafi radhiyallahu anhu. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mandi sebersih-bersihnya pada hari Jumat, lalu berangkat pagi-pagi berjalan kaki, tidak naik kendaraan, lalu mendekatkan pada imam dan mendengarkan khutbahnya, tidak berbicara sia-sia, maka tiap langkahnya sebanding dengan pahala puasa dan sholat malam selama 1 tahun. Hadirin subhanahu wa ta'ala, hadis ini menjelaskan agar kita khusyuk ketika sholat Jumat, ketika khutbah berlangsung. Maka orang yang bisa khusyuk akan mendapatkan pahala 1 tahun puasa dan pahala 1 tahun sholat malam. Nah, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang selanjutnya yang memberikan semangat kepada kita agar senantiasa mengayunkan langkah kaki kita ayunkan menuju masjid dengan berusaha seupaya mungkin agar kitalah yang datang lebih dahulu ke masjid. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, barang siapa mandi sebersih-bersihnya pada hari Jumat, lalu berangkat pagi-pagi dan mendekat dengan imam, mendengarkan khutbah dan diam, maka dengan setiap langkahnya yang ia ayunkan, ia akan mendapatkan pahala sholat malam dan berpuasa selama 1 tahun. Hadis riwayat Ahmad. Hadirin rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, itulah hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 3 hadis tadi menjelaskan tentang keutamaan orang yang mengayunkan langkah kakinya datang lebih awal ke masjid akan mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala.
Bahkan dia akan mendapatkan pahala puasa 1 tahun, sholat malam selama 1 tahun. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata pada hari Jumat ini banyak sekali keistimewaannya. Dan di hari Jumat ini seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan takut dengan kedahsyatan hari Jumat ini. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu riwayat menjelaskan yang dari Abu Lubabah bin Abdil Mudzakkir radhiyallahu anhu, yang berkata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya hari Jumat adalah Sayyidul Ayyam, pemimpinnya semua hari, dan hari yang paling agung, hari yang paling lebih utama dibandingkan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Di dalamnya ada 5 keistimewaan. Keistimewaan-keistimewaannya itu yang pertama adalah di hari Jumat Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam. Di hari Jumat Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Adam ke bumi. Di hari Jumat Allah Subhanahu wa Ta'ala mewafatkan Nabi Adam. Hari Jumat adalah salah satu hari yang ditakuti para makhluk, yaitu hari datangnya hari kiamat. Di hari Jumat juga terdapat satu saat yang jika seorang memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti Allah mengabulkannya selama ia tidak meminta perkara yang haram. Setiap malaikat muqarrabun, langit, bumi, angin, gunung maupun laut pasti takut pada hari Jumat. Dalam kesempatan yang lain tentang kedahsyatan hari Jumat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qol, la tatlu as-samsu wa la taghrabu ala yaumil afdala min yaumil jumu'ah wa ma min dabatin illa wahiya tafza'u yaumal jumu'ati illa hadzaini saqalainil jinni wal insa. Sangat jelas nih ya hadirin. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, matahari tidak pernah terbit dan tidak pernah tenggelam pada suatu hari yang lebih utama daripada hari Jumat. Dan setiap makhluk yang melata pasti takut kepada hari Jumat, kecuali 2 makhluk yang membebani bumi, yaitu jin dan manusia. Nah, 2 hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala takut kepada hari Jumat. Bahkan para malaikat pun takut dengan hari Jumat ini. Apalagi langit, gunung, bumi, lautan, matahari, bulan, bahkan binatang yang melata pun takut dengan hari Jumat ini. Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan pada hari Jumat ini, ini kabar gembira kepada kita untuk kaum muslimin. Pada hari Jumat ini ada satu waktu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan ataupun akan tunaikan hajat seseorang hamba, ataupun Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kabulkan permintaan seorang hamba apabila hamba itu meminta. Kapan waktunya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam 2 hadis ini memberikan penjelasan yang berbeda. Tujuan untuk apa? Agar satu hari Jumat itu full kita hanya fokuskan untuk ibadah kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang pertama menjelaskan bahwasanya hari Jumat adalah ada satu saat, satu waktu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan kabulkan apabila seorang hamba itu memohon. Yang pertama, hadis yang pertama itu menjelaskan, ya ma baina ayyajalisal imamu ila antuqda sholah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, waktu tersebut adalah antara khutbah imam
sampai selesai sholat Jumat. Hadis riwayat Muslim. Nah, hadis yang kedua juga menjelaskan tentang orang-orang yang akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jum'ati sa'atan la yuwafiquha abdun muslimu yas'alullaha azza wa jalla fiha illa a'tahu iyyahu wa hiya ba'dal asr." Kalau tadi menyampaikan antara khutbah imam sampai selesai sholat Jumat, nah hadis yang kedua ini menyampaikan ba'da asr. Sesungguhnya pada hari Jumat terdapat satu waktu jika seorang hamba muslim mohon kepada Allah Azza wa Jalla, betapapun dengan waktu, bertepatan dengan waktu itu, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan permohonannya kepadanya. Waktu tersebut adalah wahya ba'da asar, sesudah sholat asar. Penjelasan daripada hadis tersebut, kedua hadis ini, hikmah yang disembunyikan waktu tersebut adalah supaya manusia menyibukkan diri dengan beribadah sepanjang hari di hari Jumat, dengan harapan doa dan ibadah kita bertepatan dengan waktu tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan, akan berikan permohonannya. Oleh karena itu, banyak hadis dan riwayat yang lainnya yang mengenai hal tersebut. Sebagaimana banyak hadis yang mengenai tentang kapan tepat waktunya datangnya malam Lailatul Qadar. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya memberitahu 10 malam akhir ataupun malam-malam ganjil di 10 akhir Ramadan, tidak memberikan tepat kapan waktunya. Begitu dengan perkara hari Jumat ini. Jadi hadirin Allah Subhanahu wa taala, penjelasan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi semoga bisa menjadikan semangat untuk kita, bisa menjadikan upaya kita untuk melaksanakan ibadah di hari Jumat. Dan semoga apabila ada manfaatnya, mari sama-sama kita amalkan. Bila mana ada terdapat kesalahan dan kekeliruan, mohon tegur dan sapanya. Dan semoga bisa menjadi manfaat untuk kita bersama, khususnya bagi diri saya pribadi. Semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.